Perkenalkan, nama saya Magdalena Dinda Kusuma Ningtyas dengan NIM D22.2020.03142. Di sini saya akan menjelaskan histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan dari gambar ini. Yang pertama ada lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa dan juga epitel gepeng selapis mesotel. Yang kedua ada lapisan submukosa. Submukosa terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plexus saraf submukosa juga dinamakan sebagai Meissner dan kelenjar-kelenjar atau jaringan limfoid. Yang ketiga ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri atas dari epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang juga mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid dan juga muscularis mucosa. Yang terakhir ada lapisan muscularis. Lapisan muscularis adalah lapisan otot yang tersusun atas sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi dua sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam dekat lumen yang umumnya tersusun melingkar sirkuler. Pada sublapisan luar kebanyakan memanjang longitudinal. Dan kumpulan saraf yang disebut plexus atau minterik atau Auerbach yang terletak antara dua sublapisan otot, dan yang terakhir ada pembuluh darah dan limfe. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus atau protozoa atau penyakit. Yang pertama ada kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan bisa dapat parah sehingga menimbulkan dehidrasi. Penyakit ini bisa menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio atau cholerae, dan bakteri kolera hidupnya di alam bebas, terutama di lingkungan peranan seperti sungai. Bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil, dan perkembangbiakan bakteri kolera ini akan mengganggu pencernaan manusia dengan cara mengganggu penyerapan air dan mineral. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah mual, muntah, kram perut. Yang kedua ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain. Penggunaan obat-obatan tertentu atau penyakit autoimun juga disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis juga bisa dapat menular. Yang ketiga ada gastroenteritis. Gastroenteritis adalah flu perut atau gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis lebih dikenal dengan istilah muntaber atau gastroenteritis, juga dapat disebabkan oleh efek samping dan obat-obatan. Gejala utama gastroenteritis adalah diare dan muntah. Gejala ini akan muncul 1-3 hari setelah terinfeksi. Gejala ini biasanya berlangsung selama 1-2 hari, namun juga bisa berlangsung sampai hingga 10 hari. Gastroenteritis ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus, dengan menerapkan pola hidup yang baik dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan air, dan juga makanan yang dikonsumsi, serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.